Hai guys, welcome back to another episode of my YouTube channel sama aku Eka, si cewek gendut nan alay. Buat kalian yang belum tahu, aku adalah seorang tunanetra yang lagi kuliah di Aussie. Jadi ini adalah kamar aku di Adelaide, di Aussie. Aduh, capek banget, perut aku gendut banget. Jadi gini deh kamarnya, sorry kalau misalkan messy dan juga sorry kalau misalkan pandangan aku nggak fokus ke kamera guys. Nah, anyway, hari ini di video kali ini aku bakalan bikin video yang membahas tentang kuliah aku di Adelaide sini, di Flinders University, kaitannya sama jurusan aku. Karena aku tuh dapat beberapa pertanyaan entah di Instagram ataupun di Facebook ataupun kayak pertanyaan langsung di WhatsApp. So aku rasa kayaknya aku harus bikin video yang ngejelasin tentang perkuliahan aku di sini. So pastiin kalian nonton sampai selesai karena aku bakalan bahas dari kayak alasan aku ambil jurusan ini dan kayak gimana kuliahnya and stuff like that. So pastiin nonton terus, oke? Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya, boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Alright guys, jadi mungkin aku bakalan ngebahas ini dulu pertama nih. Untuk pembahasan pertama bakalan ngebahas kenapa sih aku ada di sini gitu, karena apa gitu ya. Jadi guys, aku kuliah di sini karena aku didanai oleh sebuah beasiswa bergengsi yaitu Australia Award Scholarship. Jadi aku kuliah di sini bukan karena biaya dari orang tua aku, no, tapi karena kemurahan hati pemerintah Australia yang memberikan beasiswa ke aku. Dan aku di sini ngambil jurusan Disability Policy and Practice ya, dan aku bakal ngebahas tentang itu di the rest of my talk gitu ya. Dan aku tuh di sini ambil master, jadi program S2 di sini. Dulu aku S1-nya di Indonesia, yaitu di salah satu universitas di Semarang, Universitas Dianuswantoro. So sekarang lanjutin masternya. Dan kayak aku udah bilang di awal juga, aku adalah seorang tunanetra ya, jadi seorang disabilitas, tunanetra total, nggak bisa lihat apapun, so makanya maaf kalau misalnya pandangan aku nggak fokus ke kalian, oke? Nah di Adelaide sini, aku kuliahnya di Adelaide ya, di South Australia ini, aku kuliah di Flinders University, gitu ya. Jadi kalau di Adelaide sini ada beberapa universitas dan aku kuliahnya di Flinders. Sebenarnya fakultas aku tuh masuknya faculty, jadi fakultas kesehatan gitu, so bukan fakultas kayak khusus disabilitas atau apa, enggak. Jadi aku masuk di fakultas kesehatan dan keperawatan gitu ya. Dan si Flinders ini nih, untuk sedikit overview, dia itu punya beberapa campus ya. Jadi ada main campus itu ada di Bedford Park ya, jadi gak jauh sih dari kos-kosan aku sini, itu di Bedford Park. Itu ada main buildingnya di situ, ada main library segala macam, ada beberapa jurusan juga yang perkuliahannya di situ. Ada juga yang di Tonsley ya guys. Jadi kalau yang kampus Tonsley itu deket aku sini, deket kos-kosan aku itu ada kampus Tonsley. Biasanya yang di situ tuh kalau nggak salah kayak jurusan, kalau nggak salah ya kayak fisika, science gitu loh, kayak matematika kalau nggak salah ya. Nah di situ kuliahnya. Dan yang ketiga ada yang namanya Sturt Campus, itu kampus atau perkuliahan tempat aku kuliah, nggak jauh juga dari kos-kosan aku, nggak jauh juga dari main building, dari main campus si Bedford Park itu. Jadi kalau jalan sekitar 15 atau kayak 17 menit jalan kaki dari rumah aku. Mungkin kalian bisa cek juga vlog aku kuliah ke Sturt Campus ya di description box, nanti aku bakalan kasih. Dan kampus berikutnya yaitu kampus untuk jurusan bisnis atau kayak manajemen kalau nggak salah, pokoknya intinya kayak ekonomi gitu, itu ada di city gitu, jadi bukan di area sini. Kalau ini kan masih satu area tadi yang kayak Bedford Park, terus juga Sturt, terus Tonsley, itu masih kayak satu area, daerah-daerah sini aja. Cuman satu lagi si kampus bisnis itu dia letaknya di city gitu, di kota sana. Jadi ada satu kampus Flinders yang ada di kota, oke? Nah, berikutnya nih guys, aku mungkin bakalan bahas tentang jurusan aku, yaitu Disability Policy and Practice.
Dan mungkin lebih ke kayak berapa lama sih programnya. Well, program untuk master untuk disability policy and practice ini tuh in total tuh aku kuliah di sini 2 tahun guys. Jadi aku intake Australia Awards intake yang tahun 2019. So aku datang ke Aussie sini tahun lalu bulan Juni pas winter, pas dingin banget gitu. So aku datang dan ini almost a year I guess, karena ini udah mau bulan Juni ya, bentar lagi. So aku bakalan I will be staying here until 2021 sampai tahun 2021, in total 2 tahun. Dan sebenarnya ada yang unik gitu ya sebelum aku lanjut ke alasan aku ambil ini. Nah, kalau di kalau di jurusan aku nih guys, kemarin itu aku tuh nggak langsung master dari semester 1. Jadi aku ambil graduate certificate dulu guys. Kenapa aku nggak ambil graduate certificate? Karena S1 aku tuh nggak linear. Jadi kan S1 aku itu jurusannya sastra Inggris. Cuma aku S2-nya di sini ngambil jurusan Disability Policy and Practice. Jadi kayak nggak linear gitu, nggak satu disiplin ilmu gitu. So aku harus ikut yang namanya articulating program, program penyetaraan yang disebut graduate certificate ini. So selama 6 bulan kemarin, jadi dari tahun 2019 bulan Juni, selama 1 semester itu ya, itu aku ikut yang namanya graduate certificate ya, tetap belajar sama anak-anak master juga. Jadi ada anak-anak master yang bareng juga di situ, anak baru juga, teman-teman aku dari Vietnam, dari Kenya gitu-gitu, dari mana lagi itu bareng juga. Cuma ya status aku tuh graduate certificate di situ, karena sekali lagi itu kayak program penyetaraan loh, karena aku kan nggak linear gitu sih setahu aku. Oh ya guys, sorry ya kalau misalkan aku nggak fokus ke kamera pandangannya, soalnya kan aku tunanetra total nih. Kadang aku bingung tadi pandanganku ngarah ke kiri apa ke kanan, so aku minta maaf kalau misalnya nggak fokus ke kamera. Harap dimaklumi ya. Oke, berikutnya informasi yang mau aku share itu mungkin soal graduate certificate itu, mungkin sedikit lagi ya tentang graduate certificate. Nah, si graduate certificate ini aku kemarin ambil selama 1 semester. Dan aku tetap ada, jadi aku ambil kayak 4 mata kuliah gitu, kita nyebutnya topik gitu ya. Topik itu artinya mata kuliah. Aku ambil 4 topik kalau nggak salah. Dan salah satu topiknya itu adalah core topik atau topik wajib, namanya adalah disability, individual, family and society, jadi DIFS ya, itu disingkat DIFS. Itu adalah core topik, topik wajib yang harus diambil sama anak yang ambil jurusan Disability Policy and Practice. Oke. Terus apa lagi ya? 3 topik lainnya yang aku ambil itu kalau nggak salah aku ambil basic counseling, approach and basic counseling kalau nggak salah, pokoknya intinya kayak berkaitan sama counseling gitu. Terus juga aku ambil agak-agak lupa sih, ya ampun. Oh ya, ambil ini aduh aku lupa, pokoknya itu yang program and evaluation disability service gitu deh pokoknya. Pokoknya design and evaluation program gitu. Jadi kayak ngebahas tentang caranya membuat program, mengevaluasi sebuah program yang berkaitan sama disability service. Dan yang berikutnya itu, udah berapa ya? 1, 2, 3. Satu lagi itu namanya multiple disability. Jadi aku ambil mata kuliah multiple disability, itu ngebahas tentang macam-macam disabilitas, jenis-jenisnya, kenapa disabilitas bisa terjadi, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, yang core-nya adalah si DIFS itu, Disability, Individual, Family, and Society. Nah, kalau untuk alasan aku kenapa sih aku ambil jurusan Disability Policy and Practice, ya tentu aja karena berkaitan sama what I'm doing in Indonesia. Jadi apa yang sedang aku lakukan di Indonesia, karena kan emang gak linear ya. S1 aku sastra Inggris, cuman S2-nya kok Disability Policy and Practice Kak. Kenapa ambil jurusannya kebijakan disabilitas gitu? Ya tentu aja karena aku emang join sama sebuah organisasi ketunanetraan terbesar di Indonesia, namanya Persatuan Tunanetra Indonesia. Aku tuh grow up dan juga dibesarkan di organisasi ini, so I work for visually impaired people in Indonesia. So aku ngerasa bahwa I have to
enhance my knowledge, gain more skills and knowledge and stuff untuk share ke teman-teman aku sesama tunanetra atau ke pemerintah gitu ya. Siapa tahu aku kerja, I work with the government, jadi aku bisa share punya knowledge-nya gitu ya. Jadi itu alasan aku ambil Disability Policy and Practice. Dan kalian tahu gak sih kalau kalian apply for AAS ya, apply untuk AAS, kalian pasti bakalan ditanya why you gonna choose this major, this program and bla 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 bla. Kenapa kalian ambil jurusan ini? Nah, kalian tuh harus, you have to be able to tell AAS the reason why you wanna choose that major. Oke, jadi kalian harus ngasih tahu mereka kenapa kalian itu pilih jurusan ini. Nah, itu dia alasan aku salah satunya, karena aku working with visually impaired people sama disabled people, dan aku pengen punya knowledge lebih. Selama ini kan aku working with them tuh karena based on my experience sebagai tunanetra, tapi aku nggak punya knowledge-nya gitu loh. So aku harus belajar banyak knowledge-nya tentang itu dan skill-skill apa sih yang perlu aku punyai untuk working with visually impaired people atau disabled people in general gitu guys. Well guys, mungkin kalian bertanya-tanya, emang bener ya kalau misalnya kita kuliah jurusan Disability Policy and Practice nanti bakalan dapat knowledge banyak gitu? Iya guys, jadi kalian pasti bakalan dapat knowledge baru yang tadinya cuma tahu sepintas-pintas doang gitu ya. Kayak misalkan contohnya nih ya, aku dulu waktu belum belajar Disability Policy and Practice tuh aku bingung, kenapa ya ada orang yang menganggap bahwa disabilitas itu diidentikan atau diasosiasikan dengan yang namanya kesehatan, tapi ada juga yang mengasosiasikannya dengan human rights atau hak-hak asasi manusia. Ada juga yang mengaitkannya sama tentang apa sih, kayak interaksi sosial and stuff like that. Oh, ternyata setelah aku belajar di sini di Disability Policy and Practice, aku tahu bahwa ada yang namanya model of disability guys. Jadi ada sebuah model-model disabilitas. Jadi ada teori-teorinya gitu loh. Kenapa akhirnya orang itu menganggap disabilitas itu sebagai orang sakit? Kenapa ada yang menganggap disabilitas itu sebagai orang yang punya hak asasi manusia juga? Oh, ternyata dilihat dari model of disability-nya gitu. Kalian bisa juga check out my video tentang tentang model-model of disability gitu. Nanti aku bakalan share juga karena itu pengetahuan tentang isu disabilitas ya guys. Nah, itu salah satu ilmu yang aku dapat di sini gitu. Sebelumnya aku enggak gitu loh. Aku hanya bikin-bikin program sama temen-temen aku di Pertuni. Tapi kayak aku nggak punya knowledge-nya gitu. So, setelah masuk di sini aku punya knowledge-nya. Ya, dan juga kalian tau gak sih guys, di Australia sini nih untuk international students, kalau kalian mau ambil Disability Policy and Practice, dia cuma ada di Flinders. Waktu itu ya, nggak tahu sih kalau misalnya sekarang udah ada kampus lain juga yang punya jurusan ini. Cuma untuk international students yang available cuma di si Flinders ini gitu. Ada sih yang mirip-mirip kayak di jurusan kesehatan dan keperawatan juga, kayak jurusan kesehatan masyarakat gitu di, kalau nggak salah di mana ya, di Deakin University atau di Curtin University, aku lupa. Nah, itu sama sih, hampir mirip gitu konten topik-topiknya mata kuliahnya, cuma dia masuknya ke jurusan kesehatan masyarakat. Cuma kalau di Flinders ini lebih spesifik, emang ada jurusan Disability Policy and Practice. Nah, itu sih guys, jadi emang banyak banget manfaatnya kenapa kalian harus ambil jurusan Disability Policy and Practice. Tapi balik lagi, itu tergantung kalian ya, passionate-nya di mana. Kalau aku emang karena alasan working with disabled people, jadi aku ambil jurusan ini dan ambil di Flinders. Kenapa? Karena memang di AOC yang available untuk international students cuma di Flinders, dan Flinders ini bagus kok kampusnya guys. Oh ya, aku juga mungkin bisa sharing sedikit buat kalian. Sebenarnya sih kalau misalkan kalian pengen ambil kampus gitu ya, pengen kuliah di mana tuh, please jangan cuman sekedar lihat oh kampus ini top ranking 10 dunia gitu, oh kampus ini gitu, enggak. Karena balik lagi itu tuh harus dilihat dari jurusannya. Percuma kalau misalnya kita, contoh ya, ke kampus mana ya, misalnya Melbourne gitu, tapi kalau misalkan jurusan, misalnya special education-nya misalkan ini ya, kurang baik, misalnya lebih baik di mana gitu, kampus mana ya, ngelihatnya jangan kampusnya, tapi ngelihatnya adalah jurusannya, dan juga ngelihatnya adalah
topik-topik yang mereka tawarkan tuh kayak gimana sih gitu loh. Jadi untuk perbandingan ke kalian, kalau kalian juga mungkin sekarang lagi nyari beasiswa atau mungkin nyari kampus-kampus, please lihat lagi topik yang mereka tawarkan gitu loh. Apakah topiknya menarik atau enggak, atau kayak jurusan ini bagus apa enggak di kampus ini gitu sih. Balik lagi ke jurusan, bukan ke kampusnya top dunia atau enggak gitu. So guys, sebenarnya sih kalau misalnya kalian bertanya sama aku, boleh nggak sih aku S1-nya bukan disability gitu, terus S2-nya disability, boleh, kayak tadi aku udah share, boleh aja, nggak linear, nggak masalah di sini. Tapi palingan kalian disuruh ikut articulating program dulu, ikut graduate certificate dulu, karena kan emang nggak linear kan, kayak mata kuliahnya tuh nggak ada gitu loh yang kayak linear sama disability policy and practice gitu loh guys. Dan kalau misalkan kalian juga nanya gini, terus bisa nggak sih, ada yang bilang nih Eka nih, katanya kalau misalnya kuliah di luar negeri itu, apalagi kalau ikut beasiswa itu nanti bisa di-reduce, yang seharusnya 2 tahun kita akhirnya di-reduce jadi 1,5 tahun. Bener nggak? Bisa juga, karena ada juga temen aku yang kayak gitu. Dan biasanya itu dilihat dari S1 kalian, kayak misalkan S1 kalian tuh linear dan banyak kayak beberapa mata kuliahnya itu sama kayak mata kuliah yang di jurusan S2 di sini, ya itu di-reduce karena nantinya jadi pointless kan, jadi kayak sia-sia orang udah jurusannya udah pernah diambil gitu kan. Atau enggak misalkan working experience, your work, kayak pengalaman kerja kalian. Contohnya misalkan aku di disability policy and practice gitu ya. Nah, pengalaman kerja aku selama ini, kalau emang dia udah mewakili placement misalkan gitu ya, magang gitu kan, ada unit magang kan, maksud aku topik semester berapa gitu kita harus ngambil magang itu. Nah, kalau misalkan udah bisa digantikan dengan kegiatan kita di Indonesia, itu biasanya di-reduce gitu loh. Itu alasan kenapa adanya sebuah reducean gitu, yang seharusnya 2 tahun kok jadinya cuma 1 tahun atau 1,5 tahun gitu. Tapi emang itu possible banget sih terjadi kalau emang pengalaman kerja kalian sesuai dan juga mata kuliah yang udah pernah kalian ambil juga sesuai. Apalagi ya yang aku bakalan bahas tentang disability policy and practice. Oh ya, di sini itu topik-topiknya ya, kalau di Flinders tuh kalau kalian ambil kebijakan disabilitas tuh seru-seru sih. Ada public policy, terus juga ada mata kuliah tentang mental health and disability, terus juga ada technology and disability, terus juga ada kayak pokoknya tentang communication difficulty gitu, tentang kesulitan komunikasi untuk, atau enggak intellectual disability juga ada. Jadi banyak banget topik-topik menarik. Ada juga bahkan disabilitas dan leisure gitu ya, dan rekreasi gitu. Ada mata kuliah kayak gitu juga ada. Terus juga ada mata kuliah apalagi ya? Kayak penelitian untuk vulnerable population itu juga ada. Jadi banyak banget mata kuliah yang menarik di Flinders jurusan disability policy and practice. Well guys, mungkin sedikit informasi tadi sih ya untuk video kali ini. Itu sebenarnya kayak video Q&A sih ya. Mungkin kalian selama ini bertanya-tanya dan baru aku jawab di video ini, atau mungkin gak lengkap. Gak usah sedih, karena mungkin di next video aku bakalan sharing juga lebih dalam lagi, khususnya tentang aksesibilitas untuk disabilitas di Flinders. Aku bakalan share ke kalian. So please pastiin kalian subscribe YouTube channel ini. Dan juga ayo deh guys, kalau misalnya kalian pengen kuliah di jurusan Disability Policy and Practice di Flinders, ayo deh buruan join, karena jurusannya keren, satu-satunya di Aussie untuk international students. Dan juga Flinders University ini terkenal sebagai kampus yang udah close banget sama para penerima beasiswa AAS yang disabilitas. Pokoknya asik banget, banyak alumni disabilitasnya juga dari international students pastinya. So please come join us di sini di jurusan Disability Policy and Practice at Flinders University. Aku bakalan jadi kakak senior kalian, oke? Well, di akhir episode
Di akhir video ini aku cuma mau bilang, yuk buruan join Australia World Scholarship karena kalian bakalan dapat banyak manfaat dengan ikut Australia World Scholarship ini. Dan juga untuk disabilitas di Indonesia, nggak usah takut untuk ikut Australia World Scholarship karena kalau misalkan kalian bawa pendamping, semuanya juga bakalan di cover. So, yuk come join Australia World Scholarship kayak aku. And see you later, alligator. Bye-bye.